Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widya Fitri, mahasiswa tingkat 2 Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah Sistem Manajemen Mutu mengenai manajemen mutu di unit rekam medis. Apa itu mutu? Dalam keseharian, kita sudah sering mendengar kata mutu, namun ternyata mutu sendiri tidak memiliki definisi yang pasti. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai mutu. Menurut Philip Crosby tahun 1978, mutu adalah kepatuhan terhadap persyaratan atau spesifikasi. Sedangkan menurut Al-Ashaf tahun 1998, mutu merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen baik internal maupun eksternal. Mutu juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang bertahap dan terus-menerus. Mutu pelayanan kesehatan adalah suatu langkah ke arah peningkatan pelayanan kesehatan baik untuk individu maupun untuk populasi sesuai dengan keluaran yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini. Di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain, terdapat 3 sumber data utama, yaitu berkas administrasi, hasil pendataan pasien, dan rekam medis pasien. Pernahkah Anda mendapatkan pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan apa saja yang Anda terima? Bagaimana pelayanan tersebut? Apakah Anda kurang puas, cukup puas, atau sangat puas? Apakah pelayanan tersebut kurang bermutu, cukup bermutu, atau sangat bermutu? Apabila kita sudah dapat menjawab, secara tidak langsung, kita sudah mengukur kepuasan dan mutu pelayanan tersebut versi kita sendiri, sebagai pelanggan atau konsumen. Namun, untuk dapat mengukur mutu pelayanan kesehatan, diperlukan suatu petunjuk atau indikator yang berfungsi menunjukkan capaian mutu pelayanan. Selain indikator, juga diperlukan sebuah standar. Tugas unit rekam medis sangat erat hubungannya dengan mutu. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 135 Kepmenpan 12 tahun 2002, dijelaskan bahwa pelayanan unit rekam medis berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator, dan manajemen pada sarana pelayanan kesehatan, serta instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi rekam medis. Tugas pokok unit rekam medis adalah merencanakan, mengumpulkan, mengatur, menganalisa, dan menyebarkan data klinis pasien dan data klinis agregat. Ini melibatkan penggunaan komputer untuk melakukan otomatisasi pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan transmisi informasi. Manajemen Informasi Kesehatan atau MIK dalam unit rekam medis juga bertugas melakukan pengolahan mutu dari data, meliputi pemodelan data, pemodelan proses, dan alur kerja. Juga menyediakan kamus data berupa merancang standarisasi, update, dan diseminasi. Bertugas dalam manajemen mutu data dan nosologi juga merupakan tugas inti dari unit rekam medis untuk menunjang mutu. Apa itu quality assurance? Quality assurance dapat diartikan sebagai semua penataan-penataan dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan, memelihara, dan meningkatkan mutu pelayanan. Quality assurance memiliki tugas pokok dan tanggung jawab dalam perencanaan prosedur jaminan kualitas suatu produk atau jasa, menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas, mengembangkan, merekomendasikan, dan memantau tindakan perbaikan dan pencegahan, serta bertanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen. Hal yang perlu dimiliki oleh seorang quality assurance adalah orientasi layanan pelanggan, teliti, detail, pandai untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, mampu dalam pengumpulan data, manajemen analisis, dan mampu bekerja sama. Berikut ini merupakan contoh quality assurance di beberapa pelayanan di rumah sakit. 1. Quality assurance di rawat jalan.
mutu pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan serta tidak dapat meningkatkan kualitasnya dapat disebabkan oleh adanya petugas yang tidak melayani pasien dengan baik di tempat penerimaan pasien rawat jalan atau TPPRJ. Demi meningkatkan kualitas rumah sakit, terkhusus pada pelayanan kesehatan, tempat penerimaan pasien rawat jalan sebaiknya seorang manajer atau kepala reka medis melakukan monitoring setiap waktu untuk melihat kinerja dari petugas serta dianjurkan untuk mengikuti seminar pelatihan agar ilmu yang terbaru dapat diketahui. Jika mutu pelayanan quality assurance berkualitas, maka rumah sakit pada rawat jalan juga berkualitas. Yang kedua adalah quality assurance di rawat inap. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada rawat inap, salah satunya yaitu dengan pengurangan resiko pasien jatuh. Rumah sakit perlu mengevaluasi resiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi pasien jatuh di rumah sakit. Pada penerimaan pasien rawat inap, tidak jauh berbeda dengan di rawat jalan. Setiap waktu melakukan monitoring kepada petugas, serta memperhatikan kesejahteraan petugas untuk memotivasi dalam bekerja. Yang ketiga adalah quality assurance di instalasi gawat darurat atau IGD. Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat pada pengklaiman ASKES pada instalasi gawat darurat. Contoh kasus pengendara motor yang mengalami kecelakaan sehingga dilarikan ke IGD, pasien tersebut menggunakan jaminan kesehatan ASKES dan harus menyelesaikan asuransinya. Asuransi pihak rumah sakit menyangkut keselamatan nyawa seseorang, seharusnya memikirkan bentuk layanan karena ikut memegang andil dalam proses tindakan medis. Dan yang keempat adalah quality assurance informed consent. Informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien. Dokter yang melakukan tindakan medis tanpa melakukan persetujuan tindakan medis pada pasien atau keluarga pasien dapat dinyatakan melakukan malpraktek di rumah sakit tersebut. Mengenai mutu serta kelengkapan formulir informed consent, sebaiknya kepala reka medis atau manajer setiap waktu memonitoring pencatatan serta pengisian agar dalam pelayanan pasien bisa lengkap dan akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.